Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Hari-hari terus berlalu, masa dan waktu terus bergulir tanpa henti. Tidak terasa dalam waktu beberapa hari lagi, insyaallah taala kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap muslim dan muslimah, di mana di dalam hari-hari kehidupannya telah dipersiapkan untuknya bulan-bulan, hari-hari, suatu masa yang dilipat gandakan di dalamnya amalan, diberikan kebaikan untuknya, diberikan kebaikan di belakang amalan saleh yang dia kerjakan, dan disyariatkan untuknya ibadah-ibadah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Iya. Dan bulan Ramadan yang akan datang adalah bulan yang terdapat di dalamnya kewajiban yang merupakan salah satu dari rukun Islam, fondasi dasar dari keislaman seorang hamba, yaitu penunaian ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Iya. Selain daripada itu, bulan Ramadan ini dilengkapi dengan amalan-amalan, dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lain yang menambah keindahan puasa tersebut, melipat gandakan pahala dan kebaikan bagi seorang hamba. Karena itu, untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di dalam bulan ini, seorang hamba perlu mempersiapkan 2 hal dan memperbaiki dirinya pada 2 hal.
Sebab ini inti yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan. Karena itu di dalam haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam tudha'afu al-hasanah asyru amsalha ila 700 dhi'fin." Sungguhnya setiap amalan anak Adam itu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala khusus untuknya. Kecuali puasa diberi pahala, tidak ada batasannya. Di dasar setiap amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, satu amalan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Iya. Ini hal yang hendaknya kita pertanyakan. Iya, seorang bergembira, amalannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tapi kita lebih mendambakan lagi setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bagaimana cara seorang mendapatkan keutamaan ini? Apa yang harus dia miliki sehingga kebaikannya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan ini yang membedakan kaum mukminin dalam pelipatan amalan ini adalah dua hal. Yang pertama berkaitan dengan keimanannya. Berkaitan dengan keimanannya. Iya. Maka keimanan yang benar dari seorang hamba, keimanan yang baik dari seorang mukmin dan mukminah, ini adalah hal yang membedakan tingkatan amalannya dan membedakan balasan yang diberikan untuknya. Iya. Kalau kita sudah berbicara bagaimana memperbaiki dan membenahi keimanan, maka ada ilmu penting yang harus dipelajari oleh seorang hamba dan selalu dia perdalam. Jadi harus mendalami ilmu tauhid, dan dia wajib memiliki akidah yang benar. Iya. Sebab pintu tauhid ini adalah pintu yang mengangkat derajat seorang hamba dan melipat gandakan pahala dan kebaikannya tanpa ada batasannya. Nah, satu pembahasan dari tauhid saja kadang sudah mencukupi seorang hamba dalam banyak hal. Misalnya pembahasan ikhlas dari pembahasan tauhid. Dengan keikhlasannya, kadang amalannya kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan. Dan kadang amalan yang besar, banyak pengorbanan, harta, fisik maupun yang lainnya, tapi menjadi kecil nilainya karena keikhlasan. Iya. Maka pokok yang menjadi sebab dilipat gandakannya amalan, dan di sini yang membedakan keimanan seorang hamba dengan yang lainnya adalah yang membedakan tingkatan pahala untuk seorang hamba adalah di dalam masalah apa? Di dalam masalah keimanan. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf mensifatkan ibadah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathratis shalah wa la kathratis siyam.
Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mendahului kalian dengan banyaknya dia salat, dengan banyaknya dia berpuasa. Iya. Abu Bakar salat, para sahabat yang lain juga salat. Iya. Abu Bakar berpuasa, sahabat yang lainnya juga berpuasa. Abu Bakar bersedekah, yang lainnya juga bersedekah. Abu Bakar berjihad, yang lainnya juga berjihad. Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu manusia yang paling afdal setelah para nabi dan para rasul? Jawabannya, karena sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Karena keimanannya. Ini yang membedakannya. Dan ini yang membedakan umat Islam di generasi pertama. Yang membedakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh manusia yang datang setelahnya. Siapapun manusia yang datang setelah para sahabat, walaupun mereka beramal dengan amalan apapun, tidak akan mungkin mereka menyamai kedudukan siapa? Para sahabat. Perbedaan dari sisi keimanan. Perbedaan dari sisi keimanan. Iya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu pokoknya di dalam memperbaiki amalan, ya, adalah ia menata keimanannya. Selalu memperbaiki keimanannya. Dan ini pembahasannya di pembahasan tauhid. Ya, karena itulah para ulama selalu mengulangi pelajaran tauhid ini dan selalu mengajarkannya. Ya, dan hendaknya kita selalu menelaah dan mengulanginya. Sebab ini sebab yang menyebabkan seorang dijaga kebaikannya, dilipat gandakan pahala dan keutamaannya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang membedakan pahala untuk seorang hamba adalah tingkatan keilmuannya, tingkatan pengetahuannya. Iya. Beda ibadah orang-orang jahil dengan ibadah orang-orang yang berilmu. Orang yang beribadah di bulan Ramadan hanya karena ikut-ikutan saja. Semua orang berpuasa, dia ikut berpuasa. Ya, setiap tahun dilihat orang berpuasa, dia juga berpuasa. Ya, ini adalah hal yang baik. Tapi kebaikannya tidak sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia punya pengetahuan dan ilmu tentang hal itu. Dia punya fikih tentang puasanya. Iya. Maka keilmuan ini membedakan derajat. Membedakan derajat. Dan disinilah letak pelipat gandaan pahala. Iya. Karena itu pada pembahasan kita di kali ini kita akan mengkaji kitab As-Siyam, pembahasan fikih yang terkandung di dalamnya dari fikih puasa, dan juga saya akan menyebutkan di sela-sela pembahasan beberapa hikmah dan dari manfaat serta kebaikan puasa itu bagi seorang hamba. Iya. Ini semua kita pelajari agar kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan kita memiliki ilmu pengetahuan tentang apa itu puasa, apa hukum-hukum yang berkaitan dengannya, agar kita semua meraih pahala, mendulang kebaikan yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tersebut. Iya. Pembahasan kita di kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab As-Siyam dari Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala. Iya. Baik, untuk meringkas waktu, beliau Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, iya. Kata beliau rahimahullah, kitab As-Siyam, kitab tentang puasa.
Baik. Ini di urutan Sahih Muslim. Dia adalah kitab yang keempat. Ada Kitabut Taharah, sebelumnya Kitabus Shalah, dan kitab tentang zakat. Dan sekarang beliau masuk di pembahasan Kitabus Siyam, pembahasan puasa. Ya. Dimaklumi bahwa Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi kalau dalam hadits Ibnu Umar, puasa itu di urutan kelima dari rukun Islam. Iya. Kalau di dalam hadits Umar bin Khattab, ketika Jibril datang bertanya tentang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di situ puasa di urutan keempat. Di urutan keempat. Iya. Karena itu ada silang pendapat di kalangan ulama tentang rukun keempat dan kelima. Urutannya yang mana? Apakah didahulukan puasa kemudian haji, atau haji dahulu kemudian puasa? Iya. Kalau Imam Muslim beliau pandang puasa dahulu kemudian haji. Ini urutan beliau di dalam menyusun kitab sahihnya. Karena itu beliau memulai dengan hadits Umar bin Khattab di dalam Kitabul Iman, yang merupakan fondasi tuntunan agama. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah sebaliknya. Imam Al-Bukhari beliau lebih mendahulukan pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Karena pembahasan puasa di Sahih Al-Bukhari itu datang setelah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ibadah haji. Iya. Dari sisi riwayat memang hadits Ibnu Umar riwayatnya lebih sahih. Sebab riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadits Umar itu riwayat Muslim saja. Di riwayat Muslim saja. Iya. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji, ancaman-ancaman bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji, bila dia mampu, ancamannya lebih banyak dan lebih berat daripada orang-orang yang meninggalkan puasa. Karena itu dari sisi tersebut mereka mendahulukan ibadah haji sebagai rukun yang keempat, kemudian meletakkan puasa sebagai rukun yang kelima. Iya. Yang jelas ini pembahasan, kita hanya menerangkan bagaimana para ulama itu detail di dalam meletakkan suatu susunan, ada maknanya di kalangan mereka. Ya walaupun ini pembahasan tidak terlalu penting ya, bukan masalah yang dikatakan bahwa dia masalah yang harus dibahas dan diterjih, harus dikuatkan yang mana yang kuat. Tapi ini pembahasan-pembahasan kita uraikan untuk kita ketahui saja. Baik. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. As-Siyam secara bahasa itu bermakna al-imsak. As-Siyam secara bahasa bermakna apa? Al-imsak, bermakna menahan.
Iya. Dan ini penggunaan puasa secara bahasa bermakna menahan ada di dalam Al-Quran penggunaannya. Iya. Seperti di surah Maryam, di mana Allah perintah kepada Maryam agar supaya menyampaikan kalau ada manusia yang bertanya, kenapa kamu tidak berbicara? Maka Maryam diperintah untuk berkata, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya saya bernadar kepada Allah suatu saum, suatu puasa. Ya. Apa puasanya diterangkan dalam ayat, yaitu saya tidak berbicara kepada seorang manusia pun di hari ini. Jadi puasanya Maryam adalah menahan, tidak berbicara. Iya. Jadi sini disebut dengan saum. Sebab saum secara bahasa artinya apa? Artinya menahan. Dikatakan saum, dikatakan siam, sama saja ya. Saum atau apa? Siam. Iya. Nah, ini secara bahasa artinya menahan. Iya. Jadi ini makna puasa secara bahasa. Ada penggunaannya di dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi, dan juga di dalam syair-syair yang merupakan dasar di dalam mengetahui penggunaan kalimat-kalimat orang-orang Arab yang fasih. Iya. Seperti di ucapan seorang penyair, khailun siyamun wa khailun ghairu sa'ibah. Ada kuda-kuda yang berpuasa dan ada kuda-kuda yang tidak berpuasa. Berpuasa apa ini kuda di sini? Sebab dipakai kata siam, berpuasa. Ya. Kuda yang dimaksud di sini ada kuda yang dia diam, berdiri. Iya. Belum diterjunkan ke medan peperangan. Dan ada kuda yang sudah bergerak, tidak puasa lagi. Sebab dia tidak menahan lagi, sudah bergerak. Jadi ini penggunaan tentang mana siam. Jadi ada kuda-kuda yang ditahan, tidak bergerak, tidak berjalan. Dan ada kuda-kuda yang sudah dilepaskan, sudah dipakai untuk apa? Berperang. Iya. Jadi ini penggunaan siam di kalangan orang-orang Arab. Adapun secara istilah, apa itu puasa? Iya. Para ulama mendefinisikan puasa itu dengan beberapa definisi. Iya. Baik. Di antara definisi yang mudah untuk dipahami, bahwa puasa itu artinya adalah at-ta'abbudu lillahi bil imsaki anil akli wasyurbi wa sairil muftirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Puasa adalah beribadah kepada Allah. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Bil imsaki anil akli wasyurb, dengan menahan untuk tidak makan dan tidak minum, dan menahan diri dari segala hal yang bisa menyebabkan seorang itu batal puasanya. Min tulu'il fajri tsani, bermula dari terbitnya fajar subuh yang kedua, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Iya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan puasa. Definisi ini mudah ya untuk dipahami. Jadi puasa menahan. Dia beribadah kepada Allah, niatnya untuk Allah,
dia menahan dari makan, minum, dan segala pembatal puasa. Waktunya dari terbitnya fajar subuh yang kedua, karena fajar subuh itu ada dua, kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Ya, waktunya bermula dari terbitnya fajar subuh kedua, yaitu waktu adzan untuk sholat subuh, hingga matahari terbenam. Hingga matahari terbenam. Iya. Baik. Ini definisi di kalangan sebagian ulama. Ada yang mendefinisikan dengan definisi lain. Tidak ada masalah saya sebutkan definisi lain. Iya. Dia mengatakan bahwa puasa adalah imsakun makhsus, penahanan yang khusus, fi zamanin makhsus, pada waktu tertentu, min syakhsin makhsus, pada orang, dari orang yang tertentu, bisyartihi, dengan syaratnya. Jadi imsakun makhsus, penahanan khusus. Sebab seorang ketika dia berpuasa, bukan segala sesuatu yang dia tahan. Kita umat Islam, di syariat puasa kita, penahanan khusus. Beda ya dengan syariat di masa Nabi Zakaria yang dilakukan oleh Maryam. Menahannya kalau mereka berpuasa yaitu dengan apa? Tidak berbicara. Itu penahanan khusus. Kita penahanan khusus sendiri. Itu kita menahan dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa yang akan diterangkan nanti. Iya. Baik. Fi zamanin makhsus, di waktu khusus. Sebab menahannya bukan di segala keadaan. Ini di bulan Ramadan saja. Dan di bulan Ramadan itu, ya, penahanan untuk puasa yang wajib di bulan Ramadan, dan pelaksanaan puasa itu sendiri yang wajib maupun yang sunnah, itu hanya di waktu ketika fajar subuh terbit hingga matahari terbenam. Itu saja waktunya. Kita tidak menahan pada semua waktu. Kita tidak diperintah menahan di waktu malam. Kita hanya menahan dari fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Iya. Kemudian min syakhsin makhsus. Dan penahanan ini berasal dari orang yang khusus, orang tertentu. Iya. Karena orang yang wajib puasa, orang yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan, disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Disyaratkan keislaman. Iya. Sebab seorang yang tidak Islam, tidak memiliki keislaman, tidak diterima darinya ibadah. Tidak ada amalan yang diterima darinya. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Ini amalan kalau tidak disertai dengan keislaman, iya, maka amalannya tidak akan diterima. Walaupun dia beramal amalan yang banyak, berbuat baik, amalan itu dijadikan debu yang berterbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada hal yang menyebabkan sedekah mereka itu tidak diterima, kecuali mereka itu kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena kekafiran mereka, maka tidak diterima amalannya, tidak diterima sedekahnya. Demikian pula amalan yang lain. Karena itu puasa hanya diwajibkan terhadap seorang muslim. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, puasa itu disyaratkan, ya, bahwa orang yang berpuasa dia adalah seorang yang mukallaf. Dia seorang yang
mukallaf. Iya. Dan orang yang mukallaf itu adalah orang yang telah balik dan telah akil. Iya. Dia seorang yang balik, sudah dewasa, dan seorang yang waras. Bukan orang yang gila misalnya, atau dia kesurupan. Iya. Disyaratkan dia adalah seorang yang mukallaf. Iya. Anak kecil belum wajib berpuasa. Hanya saja kalau anak kecil yang belum balik berpuasa, ya, dia tetap mendapatkan kebaikan, dapat pahala. Iya. Nah, orang tua hendaknya mengarahkan anaknya untuk berpuasa semenjak kecilnya, agar supaya terlatih jiwanya dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang agung. Sehingga kalau ia sudah dewasa kelak, maka mudah baginya menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Iya. Dan kalau sudah besar misalnya, sudah 10 tahun, 12 tahun, kemudian dia belum balik, tetap diperintah berpuasa. Iya. Kalau misalnya sering buka sembunyi-sembunyi, boleh diberi hukuman. Hal yang membuatnya jerah supaya berpuasa. Sebab di umur 10 tahun sudah mampu berpuasa, bisa dilatih dengan puasa. Walaupun dari sisi kewajiban belum diwajibkan, tapi orang tua melatih anaknya. Kalau sholat saja Rasulullah bersabda, ya, apa? Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha bi 'ashrin. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat di umur 7 tahun dan pukullah ketika mereka di umur berapa? 10 tahun kalau belum sholat. Iya. Ini pendidikan ya. Kalau sholat saja seperti ini, maka puasa juga boleh dilakukan. Sebab kewajiban sholat itu lebih agung daripada kewajiban puasa. Sholat rukun Islam yang kedua. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Keagungan dan kebesaran sholat itu adalah hal yang dimaklumi, melebihi puasa. Ya. Karena itu diantara hal yang aneh. Ya. Sebagian dari kaum muslimin, Masya Allah di bulan Ramadan puasa. Ya. Tapi di waktu sholat dia tidak sholat. Cuma puasa saja tapi apa? Ya, tidak sholat. Maka ini puasa tidak berbuat ketakwaan namanya. Ya. Puasa orang-orang yang tidak mendalami apa makna dari puasa. So, kalau puasanya berbuah ketakwaan, itu pasti dia akan melakukan apa? Kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, termasuk sholat 5 waktu. Baik. Jadi sekali lagi syarat yang kedua, disyaratkan seorang itu mukallaf. Dia sudah balik dan akil. Waras. Dan kalau dia tidak waras, ya, walaupun dia berpuasa tidak dianggap puasanya kalau dia tidak waras. Sebab puasa itu harus disertai dengan niat. Dan niat itu hanya tergambar kalau seorang mengerti apa yang dia lakukan, menyadari apa yang dia lakukan, dia waras terhadap perbuatannya. Adapun orang yang tidak waras, ini tidak ada niatnya, karena itu tidak diterima ibadahnya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat kewajiban puasa Ramadan, seorang mampu melakukan puasa itu. Dia memiliki kudrah, kemampuan. Iya. Jadi dia memiliki kemampuan. Adapun kalau dia tidak mampu, ya. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja kalau dia tidak berpuasa, itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, kadang dia membayar fidyah dan kadang dia membayar qadha, membayar tunggakan puasa.
Dan ini akan datang insyaallah taala pembahasannya. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan terhadap orang yang wajib berpuasa, dia adalah seorang mukim. Orang yang wajib puasa itu adalah seorang yang mukim. Iya. Jadi kalau dia mukim, bukan musafir, dia wajib berpuasa. Adapun kalau dia safar, melakukan perjalanan, maka tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang melakukan perjalanan. Boleh baginya untuk tidak puasa. Tapi kalau dia tidak puasa, dia wajib membayar tunggakan di hari-hari lain. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit atau dia melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia wajib mengganti hari-hari yang dia berbuka itu, wajib dia ganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Iya. Kemudian syarat yang ke-5, disyaratkan bebas dari penghalang. Ya, orang yang wajib puasa itu harus bebas dari penghalang. Ya. Sebab perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak wajib berpuasa. Kenapa? Ada penghalangnya. Ada haid dan ada apa? Ada nifas yang menghalanginya. Iya. Seorang perempuan apabila dia haid tidak boleh puasa. Haram baginya berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan itu kalau dia sedang haid tidak boleh dia salat dan tidak boleh dia puasa? Iya. Baik. Karena itu dari definisi ini ketika dikatakan bahwa puasa penahanan khusus di waktu tertentu dari orang tertentu ini itu tadi telah kita sebutkan. Siapa yang orang tertentu ini? Ketentuan siapa yang wajib berpuasa Ramadan. Bisyartihi, dengan syaratnya. Sebab dalam puasa ini ada ketentuan dan syarat-syarat yang insyaallah taala kita akan bahas nanti. Baik. Jadi selesai sudah berkaitan dengan definisi puasa. Ya, dan insyaallah taala sudah tergambar bagi kita semua apa yang dimaksud dengan puasa itu. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa puasa ini adalah puasa ini terbagi dua. Ada puasa wajib dan ada puasa mustahab. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Iya. Puasa wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Demikian pula kalau dia membayar tunggakan puasa. Demikian pula kalau dia membayar kafarah. Ada puasanya. Demikian pula kalau dia bernadar untuk berpuasa. Semuanya masuk di dalam ketentuan puasa apa? Puasa wajib. Selain daripada itu disebut puasa sunnah. Iya. Puasa Senin Kamis. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Puasa hari Asyura, Tasu'a. Kemudian puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa Arafah. Iya, puasa Sya'ban. Dan selainnya dari puasa-puasa apa? Puasa-puasa sunnah. Jadi puasa terbagi dua. Ada puasa wajib dan ada puasa apa? Puasa sunnah. Iya. Puasa wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ini merupakan inti dari puasa wajib. Iya. Puasa di bulan Ramadan ini kewajiban diwajibkan terhadap umat Islam bermula di tahun kedua Hijriah. Bermula di tahun kedua Hijriah. Iya, di bulan Sya'ban kewajibannya. Sebelumnya umat Islam
Ada kewajiban puasa, yaitu kewajiban puasa mereka puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hukum ini terhapus. Iya. Puasa Asyura berubah menjadi puasa sunnah. Dan yang menjadi puasa wajib adalah puasa di mana? Di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Ya, perhatikan ya bagaimana syariat itu bertahap terhadap umat Islam. Ya. Dan di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Iya. Ramadan diambil dari kata Ramad. Iya. Dan Ramad itu artinya suatu yang sangat panas. Ya, karena memang biasanya di bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas di kalangan orang-orang Arab. Iya. Bertepatan dengan musim panas. Karena itu dikatakan Ramadan. Dari penggunaan kata Ramadan secara apa? Secara bahasa. Ya, dan memang subhanallah hingga hari ini biasanya Ramadan memang di musim panas. Biasanya Ramadan di musim panas. Iya. Jadi sahurnya sebelum jam 4 ya, dan bukanya lewat jam 7. Ya. Lewat jam 7. Ya, karena itu kalau kita puasa di negeri Arab sana, kemudian kita pulang ke Indonesia, luar biasa kesyukuran kita orang-orang Indonesia. Ya. Puasanya mendekati jam 5, menahan, bukanya sebelum jam 6 sudah buka. Ya, Masya Allah ya. Ada sebagian negara malamnya singkat, cuma beberapa jam saja. Iya. Jadi isya'nya mendekati jam 12. Isya'nya jam 12 malam. Subuhnya belum jam 3 sudah subuh. Iya. Ini berapa jam mereka puasa, subhanallah. Iya. Karena itu ya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi negeri kita. Nah, ya, dan banyak hal yang harusnya kita syukuri. Ya. Tapi Allah memiliki hikmah atas setiap pensyariatan. Biasanya di negeri-negeri yang siangnya lebih panjang, ya, orang-orang yang berada di negeri itu mampu melaksanakannya. Ya, padahal cuaca sedemikian rupa. Ya, kadang kondisi mereka yang sudah biasa, dan kadang kondisi makanan yang berada di sekitar mereka yang memberikan kekuatan tambahan untuk mereka. Nah, ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang dimudahkan, syariat yang mencocoki kebaikan dan fitrah manusia. Baik. Jadi ini bulan Ramadan. Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Ya. Kewajibannya diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Adapun dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi subhanallah, puasa ini diwajibkan terhadap kita umat Islam. Dan dasar kewajibannya karena umat-umat sebelum kita juga ada kewajiban berpuasa. Iya. Dan ini dari rahmat Allah untuk umat Islam. Iya.
Kalau misalnya kewajiban ini, kewajiban yang bermula di tengah umat Islam, umat-umat sebelumnya tidak ada yang diwajibkan puasa, ini kadang mungkin terasa berat. Tapi begitu kita tahu bahwa kewajiban puasa ini juga ada di umat sebelum kita, maka ini menghibur diri. Ya. Menghibur jiwa. Ya. Jadi telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Yang maksud dari puasa itu mengantar seorang hamba kepada ketakwaan. Iya. Dan ini pembahasan berkaitan dengan rahasia puasa. Insyaallah taala saya akan terangkan nanti pada tempat yang mencocokinya. Iya. Kemudian di antara dalil juga tentang kewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Iya, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang mengandung petunjuk dan kejelasan. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Ini perintah berpuasa. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Akan datang nanti ya. Sebagian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tapi ada dua hadis populer disebutkan oleh ulama di dalam masalah ini tentang kewajiban puasa. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya disebut puasa di bulan Ramadan. Iya. Dan hadis yang kedua adalah hadis Talha bin Ubaidillah, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang kisah seorang Arabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja kewajiban-kewajibannya? Maka Nabi menyebutkan salat. Setelah itu Nabi menyebutkan as-siyam. Maka si Arabi bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Ya Rasulullah, apakah saya ada kewajiban lain selain dari puasa Ramadan ini? Kata beliau, "La illa an tatawwa." Tidak ada kewajiban lain kecuali kamu puasa tatawwu. Puasa tatawwu. Iya, tatawwu ini adalah bahasa untuk kadar yang merupakan tambahan dari kewajiban. Itu tatawwu namanya. Kalau bahasa umumnya orang bilang sunnah ya. Ya. Walaupun ini kalimat diartikan sunnah secara mutlak begitu kurang tepat. Sebab kata tatawwu kadar yang melebihi kewajiban. Kadang dia pelengkap untuk kewajiban, ada sisi kewajibannya juga, dan kadang dia sunnah. Kadang dia apa? Sunnah. Baik. Iya. Jadi dari sini tampak ya, kewajiban puasa, di mana umat Islam ditekankan padanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan sepakat para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan. Tidak ada silang pendapat di kalangan umat Islam akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Baik. Setelah itu Imam Muslim rahimahullahu taala ya, membawakan beberapa hadis. Banyak hadis yang beliau bawakan di sini ya. Dan insyaallah taala di akhir dari pembahasan Imam Muslim akan menerangkan beberapa hadis tentang keutamaan puasa. Iya. Perhatikan ya, keutamaan puasa oleh Imam Muslim disebut di mana? Belakangan. Ya, yang pertama beliau sebut hadis-hadis tentang hukum dulu. Dasar-dasar kewajiban puasa. Ya, dan ini pelajaran ya untuk kita semua. Umat Islam. Ini metodologi para ulama dalam menanamkan ilmu. Ilmu agama itu ketika ditanamkan, pokok yang paling pertama ditanamkan di dalam jiwa
adalah mengikat jiwa itu dengan kewajiban. Maka diterangkan hukumnya dulu. Ini wajib, hukumnya begini dan begitu. Diterangkan hukum. Setelah diterangkan hukum, baru diterangkan keutamaan. Ya. Sebab jiwa kalau diterangkan keutamaan dahulu, ya, nanti kapan-kapan begitu dia dengar hukum saja tidak ada keutamaan, dia malas melaksanakan. Ya. Tapi kalau dia terbiasa ada hukum syariat perintah langsung dia kerjakan, walaupun dia tidak tahu keutamaannya, maka ini jiwanya terbiasa dengan kebaikan, mudah dan makmur dengan ketaatan. Iya, jelas ya. Karena itu banyak dari ulama kita, mereka merinci apa? Merinci hukum-hukum dahulu, baru merinci keutamaan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadits Utsman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperagakan cara wudu. Beliau berwudu dulu dengan wudu sempurna, dari cuci tangan sampai cuci kaki. Setelah wudu, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Kata beliau, hadal wudu. Inilah wudu. Dalam riwayat Utsman bin Affan, "Faman tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla raka'atayn lam yuhaddits fihima nafsahu, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat, ya, khusyuk, konsentrasi dalam salatnya, dia tidak bisikkan sesuatu dalam jiwanya, tidak diikuti bisikan jiwanya yang melalaikan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi keutamaan diterangkan nanti setelah dijelaskan hukum, diperagakan wudu dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini teguran ya. Karena sebagian manusia di masa ini kerjanya fadail saja, tidak pernah belajar. Ya. Cuman gemarnya kenal keutamaan. Keutamaan ini, keutamaan itu, keutamaan ini. Masya Allah. Ya. Tapi tidak pernah belajar hukum-hukumnya. Tahu keutamaan saja. Karena kerjanya hanya mengenal keutamaan, tidak tahu hukum. Akhirnya, begitu dirinya sudah malas, ya, datang kelusuan pada dirinya, dia tidak kuat. Ya. Sebab dia pikirannya cuma keutamaan. Begitu dirinya sudah malas, keutamaan tidak dipedulikan lagi. Jelas ya? Tapi beda dengan orang yang mengerti hukum. Walaupun dirinya malas, tetap dia cambuk dirinya untuk beramal. Sebab dia tahu hukumnya. Ada kewajiban yang mengikatnya. Ada kewajiban yang mengikatnya. Iya. Baik. Di Sahih Muslim, di cetakan yang dipegang, itu pada setiap kitab Sahih Muslim ada bab-bab ya. Bab-bab itu berasal dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Adapun Imam Muslim, beliau di buku asalnya, beliau hanya menyebutkan hadis saja, tidak ada babnya. Tidak ada babnya. Tapi tidak ada masalah kita baca bab-bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Imam An-Nawawi berkata, babu fadli syahri Ramadan was-shaum wal-fitr was-shaum wal-fitru li ru'yatil hilal fa in gumma tukmalu al-iddatu 30 yawman. Kata beliau, bab keutamaan bulan Ramadan. Dan bab menjelaskan bahwa berpuasa dan berbuka karena melihat hilal. Kalau mendung, maka jumlah bulan digenapkan menjadi 30 hari. Iya. Sini beliau bawakan hadis tentang bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Baik. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya bin Ayyub Al-Maqabiri wa Ibnu Hujr Ali bin Hujr As-Sa'di. Qalu, mereka berkata, haddatsani Ismail huwa Ibnu Ja'far, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Madani, an Abi Suhail, dari Abu Suhail, nama beliau Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir, an abihi, dari ayahnya yaitu Malik bin Abi Amir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, silam pendapat tentang nama Abu Hurairah. Imam An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah menyebutkan bahwa namanya Abdurrahman bin Sakhar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga itu. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Iya. Wa suffidatisy syayatin. Dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Iya. Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana kebaikan bulan ini? Bulan Ramadan ini kalau sudah datang, terbuka pintu-pintu surga, tertutup pintu-pintu neraka. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa surga dan neraka ada pintu-pintunya. Iya. Ada pintu-pintunya. Surga disebut 8 pintu untuknya. Iya. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka disebut 7 pintu di dalam Al-Qur'an. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Mempunyai 7 pintu. Iya. Dan ada penjaga pintu surga. Sebab Nabi yang paling pertama mengetuk pintu surga. Dan penjaga pintu bertanya, siapa kamu? Ketika Nabi sebutkan namanya, penjaga pintu berkata, untuk mula saya diperintah membuka. Maka Nabi orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Yaitu syafaat Nabi untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Iya. Penjaga pintu surga ini masyhur ya di kalangan orang umum, disebut namanya siapa? Malaikat Ridwan. Iya. Tapi saya nggak mengetahui ada dalil yang kuat tentang hal ini. Itu semuanya perlu dalil ya untuk menetapkan. Tapi penjaga pintu surga ada. Kalau penjaga pintu neraka itu jelas. Namanya siapa? Namanya Malik. Ya, disebut dalam Al-Quran. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Penduduk neraka berteriak, wahai Malik. Iya. Bilanglah kepada Rabbmu supaya kami semua dimatikan. Sudah tidak tahan lagi siksaan dalam neraka. Minta supaya mati saja. Maka Malik berkata, innakum makithun. Sungguhnya kalian harus tetap tinggal dalam neraka. Iya. Baik. Jadi menunjukkan bahwa surga dan neraka ada pintu-pintunya. Apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Iya. Perhatikan ya kalimat pintu-pintu surga dibuka. Harus diketahui bahwa surga itu banyak pintu. Dan pintu-pintunya sesuai dengan jenis amalannya. Ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Disebut dengan nama pintu Rayyan. Khusus untuk orang yang berpuasa. Ada pintu khusus untuk orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli jihad. Iya. Jelas ya? Pintu-pintu khusus. Iya. Baik. Karena itu tatkala dikatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka, begitu Ramadan datang, ini menunjukkan bahwa Ramadan ini luar biasa. Banyak amalan-amalan kebaikan yang terbuka di dalamnya. Puasa sudah jelas, pintu puasa. Pintu sholat. Ya, malah di bulan Ramadan ada syariat sholat tarawih. Dianjurkan untuk sholat di malam hari. Tambahan dari kadar sholat wajibnya. Ya, di bulan Ramadan dibuka pintu sedekah.
Iya. Karena itu ada pengeluaran zakat fitri di akhir Ramadan. Dan ada keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ada keutamaan memberi buka puasa. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajr ka ajri shaim la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Iya. Terbuka pintu kedermawanan, pintu membaca Al-Quran, sebab ini adalah bulan Al-Quran. Terbuka pintu kesyukuran, pintu doa. Iya. Pintu doa, istighfar. Sebab Ramadan, siapa yang melaluinya dan tidak diampuni untuknya, maka ini kecelakaan yang sangat besar terhadap hamba. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau berkata, "Amin, amin, amin." Berkata amin 3 kali, mengaminkan sesuatu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'ta al-yawma syai'an lam takun tasna'u." Engkau berbuat pada hari ini sesuatu yang sebelumnya engkau tidak melakukannya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku. Dan dia berkata, "Ragima anfu abdin adrakahu atau adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Celakalah seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad mengaminkan, iya, semoga dia celaka. Amin. Celaka ya, seorang hamba punya 2 orang tua atau masih ada dari orang tua yang hidup, harusnya dengan kebaktiannya kepada orang tuanya memasukkan dia ke surga. Tapi ini enggak, dia tidak masuk surga karena itu. Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya, cuek ke orang tuanya. Kemudian Jibril berkata lagi, "Ragima anfu abdin adrakahu Ramadan falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba, dia didapati oleh bulan Ramadan, tapi tidak diampuni untuknya. Maka Jibril mengaminkan. Dan yang ketiga, ragima anfu abdin, ya, dukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba, nama engkau disebut di sisinya, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka Nabi mengaminkan, amin. Iya. Karena itu kalau disebut nama Nabi, inilah keutamaan ahli hadits ya. Ada orang yang selalu menghadiri majelis-majelis pembacaan hadits. Ya, sebab tiap kali dia baca hadits pasti dia sebut nama Nabi. Kalau dia sebut nama Nabi, dia berkata sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir, kalau kita menyebut, ya, kalau guru menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga membaca selawat pada diri kita. Iya, agar supaya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya. Karena itu dusta orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah itu tidak suka berselawat kepada Nabi. Ya. Nah, ada sebagian orang sufi ya mengatakan seperti itu. Karena mereka dilarang melakukan maulid, dilarang melakukan tahlilan, dilarang melakukan zikir jamaah. Karena itu bid'ah, akhirnya dia tuduh ahli sunnah macam-macam. Ini memang ahli sunnah tidak suka berdoa, tidak cinta kepada Nabi, tidak suka berselawat. Ya. Padahal orang yang paling banyak selawatnya itu adalah ahli hadits dari kalangan ahli sunnah. Tiap hari mereka baca hadits. Tiap kali mereka baca hadits Nabi pasti dia sebut sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus kali, berapa ribu kali mereka membaca hadits. Iya. Berapa banyak mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Maka bulan Ramadan ini banyak kebaikan di dalamnya.
terbuka pintu-pintu kebaikan. Demikian pula tertutup pintu-pintu neraka. Iya, pintu-pintu neraka. Sebab orang yang berpuasa, dan ini dari keistimewaan puasa dan rahasianya, dia mengarahkan kepada ketakwaan. Iya, sebab jiwa itu tatkala ia sedang lapar, sedang menahan, ya, peredaran darahnya menjadi sempit. Dan ini akan menghalangi syaitan untuk apa? Berjalan bersama pengedaran darahnya. Karena syaitan itu di dalam hadis dikatakan inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir di tengah anak Adam di aliran darahnya. Ya. Dan dengan puasa itu mempersempit lingkup bagi syaitan. Ya. Karena lingkup syaitan itu sempit, maka kegemaran jiwa tatkala dia berpuasa itu lebih banyak cenderung kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang baik kalau dia di kondisi berpuasa. Ya, ini umumnya ya jiwa manusia. Tapi kadang ada pada jiwa itu hal-hal lain dari kebiasaan, kejelekan, keyakinan, akhlak yang jelek. Dan kadang syahwat yang berlebihan. Ini kadang yang membuat dampak-dampak negatif yang lainnya. Dan puasa secara umum punya keindahan mengarahkan seorang hamba, membantunya untuk bertakwa. Membantunya untuk apa? Bertakwa. Karena itu banyak dari para ulama kita, kalau mereka ingin melakukan ibadah-ibadah yang agung, ya, mereka berpuasa supaya dimudahkan melakukan ibadah itu dengan puasa. Sebab itu menjadi dorongan yang apa? Lebih kuat baginya. Kecuali di pembahasan jihad ya. Jihad perlu kekuatan fisik menghadapi musuh. Ya. Perlu kekuatan fisik menghadapi musuh. Dan itu pembahasan lain. InsyaAllah kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Jadi dikatakan apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dan ini wajib kita imani. Iya. Tidak usah bertanya lagi. Oh, bagaimana dibukanya? Bagaimana ditutupnya? Iya. Tidak perlu ditanyakan. Ini dari hal yang wajib kita imani. Wasuffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Para syaitan apa? Dibelenggu. Iya. Ini juga dari hal yang wajib kita imani. Bahwa syaitan itu dibelenggu, dirantai, diikat. Nah, tapi di sini untuk hadits ini banyak yang bertanya, ya, kalau memang syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa masih banyak syaitan-syaitan manusia berkeliaran? Ya, yang buat kerusakan di bulan Ramadan. Lihat ya di bulan Ramadan, masih ada saja yang berzina, ada juga yang apa namanya, yang sedang berpuasa tapi berjudi. Ya, dan ini menjadi apa namanya, hal yang muncul di sebagian orang. Ya subhanallah, di bulan puasa main kartu, tapi di luar Ramadan tidak ada permainan main kartu. Iya. Dan tidak jarang disertai dengan apa? Berjudi, ada bayarannya. Nah, iya. Di bulan Ramadan, ya, banyak tempat ya, kalau pagi-pagi habis sholat subuh, ya, kebiasaan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan subuh ini banyak hal yang terjadi. Ya, orang pacaran lah, ya, kemudian tawuran lah, macam-macam. Ya, maka di sini muncul pertanyaan, kalau syaitan dibelenggu, kenapa masih ada perbuatan-perbuatan syaitan seperti itu? Iya. Muncul pertanyaan. Jelas ya, tapi seorang muslim dasarnya dia imani dahulu bahwa syaitan dibelenggu. Untuk pertanyaan itu kita jawab. Iya. Para ulama menyebutkan banyak jawaban. Iya. Banyak jawaban. Di antara jawabannya, dan ini jawaban yang paling indah, ada dua yang ingin saya sarikan di sini. Yang pertama, bahwa seruan untuk berbuat jelek itu bersumber dari dua hal. Satu dari ajakan syaitan, dan satunya lagi dari bisikan jiwa yang jelek.
Kadang seorang punya jiwanya jelek. Memang kecenderungannya kepada hal yang tidak baik. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu dia gemar selalu memerintah dengan hal yang jelek, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi ada jiwa senang memerintah pada kejelekan. Senang memerintah kepada kejelekan. Iya. Jadi seruan berbuat kejelekan itu ada dua. Kadang bersumber dari syaitan yang mengajaknya, dan kadang bersumber dari dirinya sendiri. Kalau syaitan sudah dibelenggu tapi dirinya masih berjiwa jelek, terjadi dosa atau tidak? Masih saja terjadi dosa. Jelas ya? Karena itu bagi siapa yang menghayati makna puasa dan betul puasa itu berpengaruh pada dirinya, puasa itu adalah waktu untuk membenahi jiwa, melatih jiwa, mendidik dan mensucikan jiwa. Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua datang di dalam sebagian riwayat oleh Imam An-Nasai, wasuffidat maradatus syayatin, dan dibelenggu pentolan-pentolan syaitan. Ya, jadi yang dibelenggu itu maroda saja, bukan seluruh syaitannya. Ya, syaitan-syaitan yang merupakan apa? Pentolannya dibelenggu. Adapun syaitan-syaitan kecilnya itu lepas. Jelas ya? Nah, ini di riwayat An-Nasai. Maka ini dua riwayat, jawaban yang paling bagus ya diarahkan dengannya masalah yang saya sebutkan itu tadi. Walaupun Imam An-Nawawi, Al-Qadhi Iyad dan selainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya menyebutkan jawaban-jawaban yang lainnya. Menyebutkan jawaban yang lainnya. Baik. Selesai hadits yang pertama ini. Kemudian dikatakan dalam hadits berikutnya, ini banyak riwayat ya, biasanya Imam Muslim dalam satu hadits dibawakan beberapa sanad. Ya, tapi kadang ada perbedaan dalam lafadznya. Kita akan terangkan pada tempatnya. Untuk sanad saya tidak terlalu banyak komentar ya. Saya hanya baca saja, saya terangkan rawinya secara ringkas, kemudian kita lanjut. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsani Harmal ibnu Yahya At-Tujibi Al-Misri. Qala akhbarani Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus, itu Yunus bin Yazid Al-Aili. Ini bin Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. An Ibnu Abi Anas. Ibnu Abi Anas ini itulah tadi Abu Suhail, sama ya? Abu Suhail yang sudah berlalu tadi dan kita telah sebutkan namanya adalah Nafi' bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Iya. Anna abahu haddathahu, bahwa ayahnya bercerita, itu Malik bin Abi Amir. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan, futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila Ramadan telah datang, maka pintu-pintu rahmat dibuka. Nah, di sini bahasa lainnya dalam hadis. Kalau yang pertama tadi pintu-pintu apa? Pintu-pintu surga. Dan di sini disebut pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat. Dan ini tidak bertentangan. Sebab surga dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalimat rahmat adalah kalimat yang umum. Iya. Karena itu harus diketahui agungnya bulan Ramadan ini. Rahmat Allah terbuka. Ya, ia ingin bertobat, segeralah bertobat. Iya. Yang punya hajat dan keperluan, segera mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin membenahi dirinya, segera dia berlari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah terbuka. Iya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan syaitan itu dirantai. Ini pakai sulsilat. Syaitannya dirantai. Nah,
Baik, kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsani Muhammad bin Hatim, itu Ibn Maimun. Qala wal Hulwani Al-Hasan bin Ali. Qala haddatsana Ya'qub, itu Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad Az-Zuhri. Qala haddatsani Abi, itu Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. An Salih, itu Salih bin Kaisan. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, itu Az-Zuhri. Ya, Salih bin Kaisan ini lebih tua ya daripada Az-Zuhri. Ini orang tua, lebih tua, meriwayatkan dari murid lebih muda darinya. Iya. Dan memang para ulama kita menuntut ilmu tidak melihat kepada umur guru. Iya. Kadang dia lebih tua dari gurunya, tapi tetap belajar. Ini menunjukkan keikhlasan dan semangat dalam belajar, mengambil ilmu. Qala haddatsani Nafi' ibnu Abi Anas, anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Ini juga dari Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan bimithlihi," apabila Ramadan masuk sama dengan hadis sebelumnya. Iya. Baik, jadi ini beberapa hadis atau beberapa riwayat dari hadis Abu Hurairah, semuanya menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Imam Muslim memulai dengan menyebut bulan Ramadan. Ya, terdapat di dalamnya peringatan dari beliau bahwa puasa memang yang teragung yang dibahas adalah puasa Ramadan, sebab itu puasa yang wajib. Dan juga dalam riwayat-riwayat Imam Muslim ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa Ramadan boleh disebut dengan kalimat syahrul Ramadan dan boleh dikatakan Ramadan saja tanpa syahr. Ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ingin menyebut Ramadan maka harus ditambahi di depannya kata bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Tidak boleh menyebut Ramadan saja. Kenapa? Katanya karena Ramadan itu nama dari nama-nama Allah. Ya, dan itu memang ada hadits ya, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Karena itu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama seperti An-Nawawi, Ibnu Al-Mulakkin, Ibnu Hajar dan selainnya, bahwa di dalam masalah ini ada keluasan. Boleh seorang berkata bulan Ramadan dan boleh seorang berkata Ramadan saja tanpa menyebut apa? Bulan. Ini ada keluasan dalam penyebutan. Iya. Nah, tidak ada yang bertanya, kok ini pembahasan sebenarnya tidak penting ya, tapi bulan Ramadan menyebut Ramadan kan gampang aja ya. Ya. Kita sebutkan di sini, ulama sebutkan, ini menunjukkan detailnya ilmu itu. Dan bagaimana agama itu? Ya, fikih para ulama mendalam. Sampai penyebutan saja ada silam pendapat mereka rinci. Iya. Mereka merincinya. Karena itu seorang jangan sekali-sekali selalu memandang remeh terhadap para ulama. Iya. Bahkan memandang remeh terhadap para ulama itu tanda kemunafikan. Tanda orang-orang sindiq. Tidak ada penghargaan terhadap orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu memandang dengan pandangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di hati mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Beda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Iya. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau kurang keilmuannya. Nah, karena itu kita diperintah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Baik, setelah itu penulis rahimahullahu taala berpindah. Beliau membawakan, Imam Muslim membawakan hadits-hadits berkaitan dengan ruqyat hilal sebagai ukuran di dalam menentukan masuk atau keluarnya bulan, sebagai penentu seorang berpuasa atau berbuka. Iya. Kata beliau, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi, qala qara'tu ala Malik, yaitu Malik bin Anas bin Malik, Imam Malik yang masyhur, An-Nafi', yaitu Nafi' maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Ramadan. فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan disebut di sisi beliau. Atau beliau menyebutkan tentang Ramadan. Begitu beliau menyebut tentang Ramadan, menyinggung tentang Ramadan, beliau bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. "Wa la tuftiru hatta tarawhu." Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. "Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lah." Kalau ternyata mendung terhadap kalian, maka perkirakan bulan itu. Ya, ini kalimat perkirakan akan datang nanti ya. Riwayat yang menguatkan makna perkirakan. Maksudnya perkirakan, yaitu genapkan jumlah bulan menjadi 30 hari. Itu maknanya. Dan akan datang nanti riwayat yang menjelaskannya. Baik. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalamnya fikih yang sangat agung. Fikih yang sangat agung. Yang banyak dilalaikan oleh manusia di masa sekarang ini. Kecuali siapa yang Allah merahmatinya. Iya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanda untuk menentukan masuknya bulan adalah dengan melihat hilal, dengan ruqyat hilal. Itu tanda untuk menentukan apa? Masuknya bulan, dengan ruqyat hilal. Iya. Dengan ruqyat hilal. Karena Nabi bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal." Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Ya. Hilal itu apa? Apa itu hilal? Hilal itu dalam bahasa Arab, ya, adalah bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Ya, jadi orang Arab berkata, bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu semuanya disebut hilal. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga disebut apa? Hilal. Malam keempat dan seterusnya tidak disebut hilal lagi, disebut qamar. Disebut qamar dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi hilal itu adalah bulan sabit kecil yang terlihat di awal bulan. Iya. Kita umat Islam, angka di bulan Islam itu, jumlah hari di bulan Islam hanya berakhir 29 hari atau 30 hari. Iya. Tidak ada di bulan Islam dikenal bulan berakhir hanya 28 hari. Seperti di bulan Syamsiah. Di bulan Februari biasanya ada tanggal berapa? Berakhir tanggal 28. Iya. Juga tidak dikenal di kalangan umat Islam ada tanggal 31. Tidak ada sejarahnya. Jelas ya? Karena itu umat Islam kenalnya hanya ada tanggal 29 atau tanggal berapa? Tanggal 30. Iya. Karena itu apabila bulan sudah genap 29 hari, iya. Bulan sudah genap 29 hari, maka ketika matahari terbenam, itu adalah waktu untuk melihat hilal. Kalau hilalnya tampak, kelihatan, maka malam itu sudah dihitung tanggal 1. Besoknya sudah terhitung di tanggal 1. Kalau bulannya tidak tampak, maka malam itu dan besoknya dihitung sebagai tanggal berapa? Tanggal 30. Iya. Mudah kan? Ini cara umat Islam menentukan masuknya bulan. Iya. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa melihat hilal itu tidak ada tempatnya kecuali setelah matahari terbenam. Iya. Siapa yang melihat hilal sebelum matahari terbenam,
Walaupun dia lihat bulan, tapi matahari belum terbenam, itu tidak dihitung hilal. Tidak dihitung apa? Tidak dihitung hilal. Ya, seperti ini sudah 2 tahun ya. Ada orang-orang yang di sidang isbat mengaku melihat hilal. Ya, di Jakarta sana, biasanya di wilayah Cakung. Ya. Sudah 2 tahun informasinya. Sering melihat hilal. Ya. Aneh bin ajaib. Sebab di seluruh titik orang-orang melihat hilal di Jakarta, di tempat-tempat lebih strategis di Jakarta maupun di daerah lainnya tidak ada kelihatan hilal. Kok bisa orang-orang ini melihat hilal? Ya, usut punya usut. Ternyata hilalnya dia sebutkan dilihat jam sekian, ya jam 17 lewat sekian, dan itu belum masuk waktu maghrib. Belum masuk waktu apa? Waktu maghrib. Iya. Untuk wilayah Jakarta. Maka itu hilal tidak dianggap walaupun dia apa? Dia melihatnya. Ya, karena itu harus ada pengetahuan, jangan semangat saja mau pergi lihat hilal. Ya. Setelah itu bawa nama ormas, nama partainya. Ya, nanti setelah itu menyelisih orang banyak. Ini perkara harus dilakukan dengan ilmu. Ya. Kenapa melihat hilal halus setelah matahari terbenam? Ya, sebab itu yang dikenal di kalangan orang Arab, dan itu yang berjalan di tengah para sahabat. Yang berjalan di tengah para sahabat. Ya, sebab para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mereka melihat hilal kecuali setelah apa? Matahari terbenam. Dan itu ada sejumlah athar. Iya. Dalam buku-buku al-musannafat penjelasan tentang apa yang datang dari para sahabat itu. Dan Imam Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm menukil kesepakatan dalam Al-Muhalla bahwa melihat hilal itu hanya setelah matahari terbenam. Iya. Itu ukuran umat Islam. Biasanya kalau ahli falak itu mereka dekatkan dengan ukuran di sekian derajat, dilihatnya di sekian derajat. Ya, tapi ini bahasa tidak jelas. Ya. Kalau bahasa Nabi lebih terang dan lebih jelas. Setelah matahari apa? Bahasa yang dipakai di kalangan ahli fikih dan disepakati oleh para sahabat. Ya. Dinukil kesepakatan oleh Ibnu Hazm, yaitu setelah matahari terbenam. Ya, kalau matahari terbenam, itu waktu untuk melihat hilal. Jelas ya? Ya, tanggal 29. Ya, begitu sudah cukup jumlah bulan 29 hari, maka sore harinya setelah matahari terbenam di tanggal 29 dilihat kalau ada hilal yang tampak. Setelah itu berarti sudah masuk tanggal 1 untuk bulan berikutnya. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya, besok beberapa hari lagi tanggal 29 Sya'ban, kalau sudah masuk 29 Sya'ban, sudah genap 29 Sya'ban, kemudian terlihat hilal, maka itu sudah dihitung tanggal apa? Tanggal 1 Ramadan. Disyariatkan sudah malamnya sholat tarawih, dan besoknya dilakukan apa? Puasa Ramadan. Iya. Puasa Ramadan. Dan alhamdulillah ini yang berjalan di tengah umat Islam dari masa ke masa hingga hari ini. Dan ini yang berlaku di banyak pemerintahan. Termasuk di pemerintahan kita di Indonesia sebenarnya. Itu sudah memiliki jasa ya luar biasa ya di dalam masalah apa? Memantau hilal. Ya, sudah diletakkan puluhan titik, belasan titik untuk memantau hilal. Dan sekarang untuk memantau hilal, melihat hasil pemantauan mereka itu bisa dilihat secara online. Iya, secara langsung. Setiap titik ada pemantauannya secara langsung. Bisa diikuti. Iya. Nah, ini adalah jasa yang luar biasa menerapkan ruqyat hilal. Ya, tapi kekurangannya pemerintah tidak tegas untuk memotong orang-orang yang memakai ilmu hisab. Iya. Sebab orang-orang yang memakai ilmu hisab dalam penentuan masuknya Ramadan, inilah sebenarnya yang merupakan musibah dan malapetaka bagi umat. Dan menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah umat. Nah, ini yang kita alami di Indonesia. Tiap tahun ribut gara-gara apa? Ya.
Gara-gara ada yang pakai hisab. Dan tahun ini orang-orang yang pakai hisab sudah menetapkan masuknya bulan Ramadan, tidak mau hadir lagi sidang isbat. Ini apa namanya kalau bukan berpecah? Ya, katanya mengikuti Nabi Muhammad, tapi memecah belah umat Nabi Muhammad. Dan ini tidak dibenarkan hal-hal yang seperti ini. Ya, harusnya pemerintah tegas. Sebab salah satu tugas dari pemerintah adalah menetapkan masuk dan keluarnya bulan. Itu wewenang mereka. Dan sepakat para ulama dari seluruh madhab, tidak ada silang pendapat bahwa yang memiliki wewenang menentukan masuk dan keluarnya bulan itu adalah pemerintah. Itu adalah pemerintah. Ya. Karena itu termasuk kejahilan komentar sebagian orang yang dianggap tokoh mengatakan bahwa penentuan masuk dan keluarnya bulan ini bukan urusan pemerintah. Ini katanya urusan apa? Urusan ahli agama. Ya, ingin dia pisahkan masalah ini dengan apa? Dengan sisi yang agama sendiri menetapkan bahwa itu ditetapkan oleh pemerintah. Sebab hal yang seperti ini perlu ketegasan dari pemerintah. Menegaskan satu saja, ya, bahwa masuknya Ramadan ditetapkan dengan satu ketentuan, seluruh umat Islam mengikutinya. Ya, baik. Untuk hadits ini masih ada pembahasan-pembahasan lain. Insyaallah taala kita akan lengkapi setelah salat zuhur nanti. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.